Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iqbal, nomor induk mahasiswa 1924152027, Prodi Teknik Elektro D4. Di sini saya akan menjelaskan 20 jenis peralatan distribusi primer dan sekunder. Yang pertama itu peralatan distribusi primer dan sekunder. Yang pertama, tiang listrik. Tiang listrik yaitu alat yang digunakan sebagai penunjang atau penyangga dari kawat penghantar dalam mendistribusikan tegangan. Tiang berfungsi untuk meletakkan penghantar serta perlengkapan sistem seperti transformator, fuse, isolator, arrester, recloser, dan sebagainya. Tiang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tiang kayu, besi, dan beton sesuai dengan fungsi bawah tanah. Yang kedua itu penghantar. Penghantar dalam teknik elektronika adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Kawat penghantar atau konduktor yaitu alat yang dipakai untuk menyalurkan atau mengalirkan tegangan. Penghantar berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari trafo daya pada gardu induk ke konsumen. Kebanyakan penghantar yang digunakan pada sistem distribusi, begitu juga dengan beberapa kawat jaringan bawah tanah. Yang selanjutnya ketiga itu kapasitor. Kapasitor adalah peralatan yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pasokan energi listrik, antara lain memperbaiki mutu tegangan di sisi beban, memperbaiki faktor daya, dan mengurangi rugi-rugi transmisi. Kapasitor berfungsi untuk memperbesar faktor daya pada sistem penyaluran. Yang keempat itu recloser. Recloser adalah rangkaian listrik yang terdiri dari pemutus tenaga yang dilengkapi kotak kontrol elektronik, yaitu suatu peralatan elektronik. Kelengkapan recloser di mana peralatan ini tidak berhubungan dengan tegangan menengah dan pada peralatan segera menutup kembali beberapa waktu kemudian sesuai dengan setting waktunya. Biasanya alat ini disetting untuk 2 kali bekerja, yaitu 2 kali pemutusan dan 2 kali penyambungan apabila kerja recloser yang kedua keadaan masih membuka atau menutup, berarti telah terjadi gangguan permanen. Yang kelima, fuse shootout. Fuse shootout adalah suatu alat pemutus yang dengan meleburnya bagian dari komponennya yang telah dirancang khusus dan disesuaikan ukurannya. Untuk itu, membuka rangkaian di mana pelebur tersebut terpasang dan memutuskan arus bila arus tersebut melebihi suatu nilai tertentu dalam waktu yang cukup. Fuse shootout berfungsi untuk memutuskan aliran apabila terjadi gangguan beban lebih maupun adanya gangguan hubung singkat. Yang keenam, pemutus tenaga atau circuit breaker. Pemutus tenaga atau circuit breaker adalah suatu peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian pada semua kondisi termasuk arus hubung singkat sesuai dengan ratingnya, juga pada kondisi yang normal ataupun tidak normal. Pemutus tenaga atau circuit breaker berfungsi untuk memutuskan saluran secara keseluruhan pada tiap output. Pemutusan dapat terjadi karena adanya gangguan sehingga secara otomatis pemutus tenaga akan membuka ataupun secara manual diputuskan karena adanya pemeliharaan jaringan. Yang ketujuh itu transformator. Transformator adalah peralatan yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Transformator berfungsi untuk menurunkan level tegangan sehingga sesuai dengan tegangan kerja yang diinginkan. Yang kedelapan itu isolator. Isolator jaringan tenaga listrik adalah sebagai tempat untuk menopang kawat penghantar jaringan pada tiang listrik yang berfungsi sebagai pemisah secara elektris dari 2 buah kawat atau lebih agar tidak terjadi leak current atau kebocoran arus atau flashover loncatan bunga api sehingga mengakibatkan kerusakan pada sistem jaringan tenaga listrik tersebut. Isolator berfungsi untuk melindungi kebocoran arus dari penghantar ke tiang maupun penghantar lainnya. Yang kesembilan itu panel hubung bagi. Panel hubung bagi adalah tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukuran. Gardu distribusi adalah salah satu dari PHB tegangan menengah yang memiliki fungsi sebagai tempat pengumpul, pembagi, dan penyalur daya listrik menuju kepada konsumen.
Yang ke-10 itu panel listrik. Panel listrik adalah suatu benda berbentuk kubus dengan berbagai ukuran ataupun bervariasi, dengan sebelah sisi dibuat lubang selebar hampir sama dengan belakangnya, dan nantinya dibuat penutup seperti daun pintu agar bisa dibuka dan ditutup. Dan di dalam panel tersebut terdapat papan yang dikaitkan dengan sisi belakang pintu dipakai buat yang nantinya papan tersebut dapat dilepas dan dipasang kembali. Panel listrik berfungsi untuk menempatkan komponen listrik sebagai pendukung dari mesin-mesin listrik agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip kerja dari mesin listrik itu sendiri. Yang ke-11 itu lighting surge arrestor. Lighting surge arrestor adalah suatu alat pengaman yang melindungi jaringan dan peralatannya terhadap tegangan lebih abnormal yang terjadi karena sambaran petir atau flashover dan karena surja hubung switching surge di suatu jaringan. Lighting arrestor ini memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap tegangan lebih abnormal untuk dilewatkan ke tanah sebelum alat pengaman ini merusak jaringan seperti transformator dan isolator. Oleh karena itu, lighting arrestor merupakan alat yang peka terhadap tegangan, maka pemakaiannya harus disesuaikan dengan tegangan sistem. Yang ke-12 itu anti-fuze. Anti-fuze adalah alat yang digunakan sebagai pengaman pada rangkaian listrik. Anti-fuze berfungsi untuk memutuskan arus apabila dilewati arus berlebih sehingga tidak merusak alat listrik atau mesin yang terpasang. Yang ke-13 itu fuze link. Fuze link adalah kawat pemutus sejenis sikring yang digunakan pada pemutus jaringan tegangan menengah. Fuze link berfungsi sebagai pemutus pada jaringan tegangan menengah. Yang ke-14 itu Pershing connector. Pershing connector adalah alat yang berfungsi menghubungkan atau mencabangkan kabel pilin tanpa mengupas isolasi kabel dan dipasang dalam kondisi bertegangan. Konektor tembus kedap air atau Pershing connector dirancang untuk tahan terhadap pengaruh air dan mampu melindungi bagian kontak gigi penerus arus. Yang ke-15 itu kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu perangkat jaringan ke perangkat jaringan lain atau untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan. Yang ke-16 itu kabel skun. Kabel skun atau kabel SOS adalah konektor kabel yang digunakan sebagai penyambung antara kabel dengan alat listrik dan komponen listrik. Kabel skun SC banyak digunakan pada pemasangan breaker MCCB, change over switch, tembaga bus bar, dan terminal blok. Kabel skun berfungsi sebagai penyambung antara kabel dengan alat listrik. Yang ke-17 itu isolator tumpu. Isolator tumpu adalah isolator untuk tegangan menengah, tipe standar yang kebanyakan digunakan di jaringan distribusi Indonesia. Isolator tumpu ini banyak digunakan pada distribusi di Indonesia. Tipe ini memiliki stud baut yang panjang sekitar 15 cm. Tipe ini digunakan untuk traves berbentuk U. Isolator tumpu berfungsi sebagai penyekat atau mengisolasi penghantar dengan tanah dan antara penghantar dengan penghantar. Yang ke-18 itu traves atau lengan tiang, biasa disebut lengan tiang, merupakan bagian perlengkapan saluran udara tegangan rendah dan saluran udara tegangan menengah yang menggunakan kawat penghantar telanjang tidak berisolasi seperti BCC dan AAC. Pada traves terpasang isolator di mana kawat penghantar diikat. Yang ke-19 itu kabel twisted. Kabel twisted adalah sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak berlindung dan wicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Yang terakhir itu gardu distribusi. Gardu distribusi adalah sebuah komponen penting dalam penyaluran distribusi listrik yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah ke tegangan rendah untuk disalurkan dan digunakan oleh pelanggan. Di dalam gardu distribusi terdapat beberapa peralatan listrik seperti panel hubung bagi, TR, dan transformator distribusi. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.